Memiliki stok opname. Ya, dia membeli stok opname. Menentukan jadwal itu operasional sama stok opname. Stok opname dan jadwal. Terus nomor 2, manajemen HRD tugasnya mengatasi dan mengurus permasalahan SDM mulai dari terusnya pengenalan daya politik, tujuan politik atau pemasaran memastikan pada calon-calon penyambi atau calon tersebut membuat perjanjian kerja memperpanjang perjanjian kerja menteri Detail ya, udah detail ya. menegakkan aturan memberikan surat peringatan memberikan treatment perlakuan khusus dan memecat. Manajer marketing mencari omset dan pelanggan baru dan mempertahankan dan menjaga atau meningkatkan hubungan apotek dengan pelanggan. Manajer keuangan memberikan data-data pendukung untuk mengetahui apakah usaha dan keuangan berjalan dengan baik, efisien dan melakukan kontrol-kontrol pada beberapa aktivitas. Yang perlu ditambahkan? Banyak. Banyak. Tapi yang HRD Ini garis besar dulu ya. Yang Fitria itu mimpin laporan keuangan ya. Terus Eni dia RD, ini dokumennya di situ, yaitu kunci ijazahnya di situ sih. Ijazah di situ. Terus apa lagi ya? Nah, terus tahapan saya. Tanya saya aja, lakukan Mas. ini yang akan saya minta masukan. Ini sudah langkah-langkah awal. Nah, jadi ternyata saya baru ingat setelah saya kandidatnya siapa ya untuk HRD. Ternyata ada apoteker pengelola yang catur harga 2 itu. Orisa namanya, baru lulus. Dan dia sebelum dia lulus sarjana farmasi, dia sudah kerja sama saya. Terus sebelum dia kuliah bapaknya minta tolong masukin dia kerja sama saya. Terus selesai lulus apoteker langsung pengen kerja lagi sama saya. Jadi anggapan saya mungkin dia cocok sama kepribadian saya kok minta lagi dia kerja gitu kan. Karena banyak juga yang tidak cocok kan. Banyak kan. Nah, terus dan dia sudah paham semua pekerjaan. Saya terngiang ngomongin Pak Andi itu, kita training orang terbaik kita pilih untuk mentraining orang gitu. Secara kemampuan mestinya bisa jadi kan A dan B sama-sama bisa, tapi pemahamannya berbeda. Nah, mungkin kalau pendidikan apoteker lebih bisa dan memahami, gitu kan? Ada nilai plusnya memahami dan bisa, gitu kan? Kalau ada juga yang hanya bisa tapi tidak memahami kan ada. Jadi, cocok nih untuk training orang nih dalam pikiran saya. Jadi besok dia pindah ke ruangan samping ruangan saya itu sama istri saya, jadi dia ngurus persiapan untuk pembentukan HRD lah, baik tugas-tugas. Mungkin tidak bisa selengkap sedetail Mas Andi dulu, tapi kita mulai lah. Tapi ini rumus teori buat KPI sederhana Mas. Bertanya sini Mas. Sini. Ya. Apa perbedaan kalau KPI dengan kita ratakan semua kemampuan personil, kita ratakan semua aktivitas, kita data, terus semua kamu harus bisa ini, terus besoknya tugasmu ini. Nah, tapi memang tidak ada tercapai perdanya ya kalau hanya itu ya, tugasmu ini, itu bedanya dengan KPI apa itu? Tugasmu ini dengan KPI. Kalau KPI itu sudah tersinkronisasi dengan gaji gitu. Ya, jadi bedanya dia akan merasa terkejar dengan gajinya gitu. Oh, di KPI itu ada angka-angka rupiahnya juga. Ya KPI itu memang ada angka rupiahnya. Kalau itu tugas hanya pembagian tugas. Iya, pembagian tugas tidak tersinkron dengan gaji. Nah, Adil ini sekarang mulai KPI karena sadar bahwa dia dapat ada setiap event yang dilakukan, dia net profitnya dapat 20% dari net profit. Misalnya event tadi cek kesehatan tadi Adil. Cek kesehatan tadi. Nah, cek kesehatan tadi dia nanti net profitnya berapa dihitung gitu kan, sama biaya operasional sama ininya dia dapat 20% dari net profitnya. Jadi dia akan ngejar sendiri gitu. Nah ternyata ini dari Bu Weni ya, sumber ilmunya dari Bu Weni. Dan terus terang kemarin saya kalau cuma dikasih tahu sumber ilmu ini terus disuruh buat sendiri secara keseluruhan juga nggak bisa. Dan ini KPI saya juga belum sempurna. Belum sempurna itu artinya
saya masih harus banyak pembenahan di KPI-nya itu. Tapi paling nggak bisa running, Mas Onggo juga bisa ngelihat bagaimana perubahan luar biasa setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu kan. Nah, KPI itu ada dibagi fixed cost, kemudian di sini variable cost, kemudian di sini ada yang namanya unlimited cost. Kalau dia kerjanya benar-benar keras, dia punya kesempatan untuk mendapatkan lebih daripada. Kalau variable cost ini dia tervariabelkan berapa. Kalau dia nggak mengerti, kalau kerja maksimal ya tetap maksimal gitu, sekian gitu, cuma sekian gitu. 26 hari kerja ya cuma sekian gitu kan. Tapi kalau unlimited cost itu kalau dia performanya bagus banget, dia akan mencapai yang bagus sekali gitu. Nah, KPI yang bagus ada 3 komponen ini. Nah, yang masuk fixed cost itu gaji pokok. Kemudian ini apa? Kehadiran. Kemudian tepat waktu. Kemudian misalnya SOP kebersihan atau SOP pengerjaan SOP dia, kita membuat SOP yang dia harus dikerjakan terus gitu kan. Kalau dia ketahuan kecoret 3 kali gitu, 3 kali ke belakang. Misal SOP kebersihan gitu ya. SOP kebersihan di tempat saya yang outlet sini itu SOP kebersihan itu tiap jaga malam dia harus mengerjakan SOP kebersihannya, melembungke balon, melompat balon untuk anak-anak, itu balonnya di sana ada itu. Kemudian menata rak yang dari belakang ke depan, obat-obat yang di belakang didepankan, dipepetkan etalase depan semua itu. Kemudian menata obat-obatan yang dari gudang outlet. Kemudian menata yang dari raknya, pokoknya semua ditata itu. Kemudian ada apa gitu, macam-macam itu aku lupa itu. Nah, kalau ini tidak dilakukan pada malam hari, pagi dicek sama PJ. Kalau enggak, maka dia kecoret 3 hari ke belakang. Nyoretnya 3 hari ke belakang. Enggak cuma hari itu gitu. Karena bisa jadi kemarin juga nggak mengerjakan, berarti seperti itu. Kemudian misalnya matiin lampu. Jadi shift 4 itu punya jatah, habis pulang itu lampu sana mati, komputer belakang sana mati, lampu belakang mati, lampu kipas angin mati, yang sana mati, kipas anginnya mati, TV-nya mati gitu. Kalau nggak kalau ketahuan nggak ini, maka kecoret 3 hari ke belakang. Seperti itu. Itu yang dinamakan SOP-nya fixed cost, dikit-dikit variabel. Misalnya kehadiran ini kan kalau nggak datang juga hilang kan perharinya itu. Jadi kalau dia nggak datang itu sebenarnya hilangnya banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Gitu. Iya ya. Gitu. Jadi sebenarnya dia yang rugi juga gitu. Nah, kemudian ada yang namanya variable cost. Variable cost itu misalnya yang dia dapat karena dia berusaha. Variable cost itu yang dia dapat kalau dia berusaha. Misalnya target omset. Sini kalau sekarang omsetnya 29,5, itu semua dapat 5.000 per hari. Jadi misalnya dia semua outlet ini mencapai target omset 29,5 juta, bulan depan akan berubah jadi 34 juta. Itu. Maka dia akan tercapai. Kalau kok bisa naiknya tinggi sekali? Memang kelihatan dari rata-ratanya itu. Kelihatan itu. Memang kurang target omsetnya 29 itu udah 3 bulan yang lalu gitu. 3 bulan yang lalu itu 29,5, 29, 30 gitu. Pas lebaran nih 37, 34, 35, 36. Nah, sekarang bulan depan kita udah memo internal itu bahwa
bulan ini kita latihan untuk naikin omset jadi 34 gitu. Latihan dulu, tapi target omsetnya 29 gitu. Nah bulan depan baru diberlakukan ini gitu. Ini kalau target omset masuk berarti per hari itu dapat 5.000 gitu. Misalnya gitu. Ini belum pakai cara yang kemarin persen-persenan itu belum pakai. Masih ada ilmu yang tersembunyi gitu di. Nah, kemudian productivity personal. Productivity personal. Personal itu kalau rata-rata satu orang itu nggak ngejar omset 2 juta, dia nggak dapat. Lewat laporan sales di sini ketemu kan? Tahu ya? Iya. Cuma itu kan untuk kasir, kalau yang di belakang Semua kita kasir. Karena kita semua kasir sekarang. Itu Mas Anggo mau ubah sulit banget itu. Sama kayak aku dulu mikirnya. Aku dulu kan juga di belakang ada, di depan ada gitu. Ternyata sekarang juga nggak masalah tak ubah kayak gini. Lebih ini gitu. semua kasir loh, Mas Andi ya. Semua kasir. Jadi kasir si satu, Terus uangnya digabung. 2 orang. 2 orang. Nanti yang tanggung jawab 2 orang. Kalau selisih yang tanggung jawab 2 orang ini. Terus yang sini 2 orang gitu. Fitria yang tahu ini pembagian ini. Tutup shiftnya, form tutup shiftnya udah tahu belum ya? Apa? Form tutup shift belum ya? Nanti kita bicara itu Mas, nanti kita bahas itu form tutup shift, cara tutup shift kita itu. Walaupun masih keterbatasan gitu. Kalau tempat Mas Andri ini productivity ini kalau nggak nyampe 2 juta dia kena denda malah minus. Oh minus. Kalau tempat Mas Andri malah gitu sudah. Kalau nggak sampai 2 juta per hari gitu. Nggak tahu targetnya berapa productivity-nya. Ada cas. Punya gua aja udah nggak pakai itu charger itu dicopot aja Mas. Oh yang ini. Gitu. Produktivitinya kalau tempat Mas Andri udah kena denda. Kalau tempatku belum. Nah ini Productivity sama per orangnya ya. ini perorangan. Ini perorangan. Kalau yang ini secara global. Jadi dia jagain omset kita. Sebenarnya sederhananya ini gitu. Kalau tempatku ada lagi tambahannya untuk kru itu apa gitu ada lagi gitu. Oh itu. Nah yang unlimited cost Produktif personal ini berapa per orang? apa? Per orang berapa per? 2 juta kita. 2 juta. Mau dinaikkan sih besok. Kita naikkan tapi kita lihat evaluasinya dulu gitu. Kita evaluasi. Jadi kalau yang ini kalau dia dapat 2 juta maka dapat 5.000. Dapat 3 juta dapat 6.000. Dapat 4 juta dapat 8.000. Gitu. Tapi ada yang punya potensi ngejar terus lagi gitu. Kemudian kalau yang unlimited cost itu pertama jualan produk-produk upselling yang marginnya 100%, 200% itu loh Mas. Itu yang itu produk yang di situ itu dekat kasir itu aku marginnya bisa sampai yang di nampan itu 15.000. Aku keuntungan 15.000 tak kasih tiap dia menjual kan dapat 3.000. Tiap dia menjualkan barang itu dapat 3.000. Nah ini kan unlimited tuh, unlimited. Terus kalau marketing itu tiap event dia Adil dapat 20% ya Adil. 20% apa berapa Adil? 20%. Gitu. Nah terus ini jualan member card. Jualan member card kan juga unlimited tuh. Member card itu nanti mereka dapat, Adil juga dapat 20% dari net profit bulan itu nanti dihitung. Gitu. Kamu juga harus lapor di eventnya kamu apa gitu, sama HRD biar dihitung. Ini gimana Pak? Apa bayar per strip atau jasa? Apanya? Ini ya. Strip sama handset. Ya tak bayar sing nganune Ini dipakai. tak bayar terus badine berapa gitu. Kasihkan Mbak Arum. Kasihkan Mbak Arum bilang besok kamu nagihkan di KPI-mu aku net profitnya sekian gitu berarti dapat 20%-nya berapa? Ada.
untung atau rugi? Ini segini dapatnya. Terus dikurangi anu loh, dikurangi 250.000 itu. Hah? 250.000. Heeh. Rugi berarti. Heeh. Berarti kira itu badi. Nah itu tolong dipikirkan ya. Ya. Besok kamu kayak gitu. Padahal barangnya habis. Barang untuk tes-tesnya habis Mas Adil. Enggak, 177.600. Dapatnya 200. Tapi dia kan bayar karyawan 250 per orang 50.000 untuk bantuin cek dia gitu. Nah, wes kan kasih sama mikir ya. Kasih sama mikir ya. Lekas bisa mikir itu gitu ya. Gitu. 25. Udah di situ. Unlimited cost produk upselling member card. Terus swameditasi juga. Swameditasi. Gitu. Nah ini yang unlimited cost ini kayak, nah gini strukturnya kayak gini. Jadi kalau dia nggak hadir itu ini hilang, hilang gitu. Yang rekap HRD. Yang rekap mingguan HRD mingguan ngerekap di sini gitu. Misalnya ini diserahkan di sini, ngerekap perform yang ini dilaporkan ke orangnya. Kamu nggak perform loh ini, kamu nggak perform. Enaknya gini. Iya. Jadi itu ya perbedaannya ya. Jadi Ya, kelihatan. Ini kontraksi mas. Kru diberlakukan gitu semua langsung kontraksi. kalau saya saat ini hanya sekedar gini sih Mas. Pembagian tugas, tapi ternyata itu tidak berkorelasi ya. Tidak. Maksudnya. Nah, kalau tidak dikorelasikan sama gaji memang ini. Hanya kayak gini. Jadi Iya. tim pelayanan siapa aja namanya ada 1, 2, 2. Nah tugasnya tim misalnya Kristiani sih tugasnya apa ya 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6. Tapi ya ini pembagian tugas namanya bukan Bukan KPI. Ini udah masuk checklist briefing kita SOP, masukkan ke SOP. Kalau briefing ngapain aja gitu. Jadi ini misalnya Rahmi tugasnya sebagai 3, 5, 6. Penerimaan barang, faktur, obat, titipan, proses retur, proses pengecekan, terus Ini masih pembagian tugas ya. masih pembagian tugas, belum korelasi sama. Belum korelasi betul. Mereka rajin dapatnya segitu, mereka tidak rajin Dapatnya segitu. cuma tidak rajin pekerjaannya nggak selesai, hanya itu aja. Iya, hanya itu. Dan nggak adil buat yang rajin. Tapi Kalau yang ini kan yang nggak rajin kelihatan. Oh berarti kamu. Dan yang rajin dia adil, dapat lebih itu, dapat yang lebih. betul. Ke situ ya. Itu. Nah kalau saya sarankan untuk HRD sudah mulai diginiin. Kalau saya ya kasih masukan Mas Honggo di sini langsung aja dibuat kayak gini. Besok begitu interview, kamu masuk HRD, ini pekerjaanmu. Misalnya gini, tak buat gini. Ada 10 lamaran masuk, 10 lamaran. Setiap satu lamaran tak kasih nilai 2.000. Gitu. Target maksimal per minggu 10 lamaran. Maksimal atau minimal? Maksimal. Jadi kan 20.000 seminggu. 20.000 dari sebulan 4 kali 80. Ada 80.000. 80. Terus kamu interview tak kasih
satu kali interview dapat 2.000 gitu kan, 2.000 kayak gitu. Kalau mau interview 10 lamaran ini, yang lamarannya dapat 10, maka dapatnya berapa ini? Ini 8.000 atau 10 berarti 20.000 ya? 80.000 berarti seminggu kan, ini seminggu kan, 80 interview 80, dia ngejar itu, nanti ngejar lamaran gitu kan. Terus misalnya training inisiasi, kalau dia bisa A, B, C, D 4 sesuai checklist ini, kamu dapat 200.000. Nanti aku yang tes per orang gitu, training atau berapa gitu, itu training inisiasi gitu. Ini training inisiasi. Terus apa kemarin training inisiasi itu mencangkup ya semua yang intinya begitu dia masuk training inisiasi, setelah training inisiasi dia udah bisa melakukan semua hal. operasional gitu. Terus dibuat setelah training inisiasi ini, kemudian hitung KPI ya, hitung KPI crew kan belum bisa ya, hitung KPI crew belum bisa karena apa gitu, karena belum di KPI semua kan. Nah itu berarti nggak dimasukin. Ini aja udah membantu Mas Onggo kan, ini 1, 2, 3 ini udah membantu gitu kan, udah membantu. Terus apalagi kerjaan HRD itu? Iya ya, di variabelnya ini. Variabelnya ini gitu, di variabelnya ini. Training inisiasi, interview, lamaran, atau masukin locker. Masukkan locker juga masukkan info ke locker. Masukkan info ke locker. Ini misalnya apa aja udah di grup FB, terus apa ya, Instagram, berbayar gitu kan, berbayar apa aja Mas Onggo harus sudah tahu ini, Lombok locker atau apa gitu, ada Instagramnya apa gitu, itu dapat misalnya ini info locker ini dapat misalnya 10 kali 10 upload gitu kan, 10 upload per minggu dapat 20 kali baru 80 gitu. Gitu. Terus berbayar, misalnya datangan, kunjungan Mas Onggo kan melakukan tuh itu melakukan nggak kunjungan ke SMA itu? Nggak pernah punya itu ya, infonya broadcast berarti broadcast. Nah ini kalau aku ada kunjungan tapi nggak tahu ini ngelakuin nggak, sekarang aja udah dapat orang kan. Nah itu misalnya ini aja udah enak ya. Ini di total bisa Gitu. dia dapat 240 Ini sampai 200 440 tambahannya berarti. idealnya ini adalah 60% dari total keseluruhan, yang ini 40%. Gitu ngitungnya. Total ini seperti ini. Kalau tempat Mas Andri ini 40, ini 60. Unlimitednya kalau Unlimitednya nggak dihitung berapa persennya, dia terserah gitu. apa misalnya kalau HRD apa? Kalau HRD karyawan resign, semakin banyak resign dapat uang. Iya, Prestasi bagi HRD berarti. nggak enak kan prestasinya. Ini dapat uang kan, ini dia sebagai penyembuh lukanya lah, karena ketika resign itu ini juga pasti patah hati kan, sakit itu kan. Nah ini dapat ini di sini. Nah, ini. Tuh. Nggak nih, sama mungkin Bukannya malah kalau bertahan malah harusnya bisa dapat apanya? Mbak Eni? Kalau pegawai itu bertahan kalau bagus Kalau bagus belum sih, belum tak pikirin. belum itu ya. Belum tak pikirin. Belum tak pikirin. Tapi yang udah kelihatan jelas orang mengundurkan diri malah dapat gitu. Ini yang dapat ini unlimited sebenarnya ini. Ya enggak unlimited sih, sing mana training inisiasi ini loh. Oh iya, makin banyak dia training makin bisa. Makin bisa diterima itu, enggak leader menerima gitu, dapat ini 200.000. Misalnya training besar itu, unlimited itu. Bagus ini. Training ini ya. Ini banyak dipakai aja Mas. Iya, udah jelas ya. Sudah ditulis ya. Nah, ini dipakai aja untuk HRD, dia kan maksudnya Jadi betul Mas Andi. Jadi apoteker saya tuh yang di Catur Harga 2
di sini kan sudah ada sebagai apoteker fixnya nih. Memang belum besar lah. Maksud saya sudah lumayan, tapi ditambahin ini dengan ini pasti dia tergiur. Iya, bisa. Oh, Untuk berarti tambahan gitu. Iya, tambahan ini. Oh, tambahan. Iya, bisa. Jadi dia juga tergiur lah intinya dengan ini. Apalagi ini training ini segini. Iya. Tergiur itu. Senang itu. Nah ini tapi Mas Ongga tentuin dulu ini pencapaiannya apa aja, terus nanti ada tesnya. Kalau dia berhasil tes baru dapat itu. Pencapaiannya apa saja? Pencapaiannya pencapaian apa aja? Masya Allah. Nggak nyampe nambah 2 juta deh. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Maksimal mungkin 800. Walaupun nyampe, sesuai perform gitu, produktif kan gitu. Ini kemudahannya kan ada. Mulai dari sini dulu ya, nanti kan dilihat tuh besar karena KPI. Mau kamu bisa buatin gitu kan? Kita susun bareng gitu kan? Mulai. Ini gajimu sekian. Maksimal kamu umumnya kan dapat sekian. Kalau KPI bisa lebih tinggi, tapi juga ada risiko kurang. Atau kalau sebenarnya kalau lebih enak juga ajak dia ke sini. Apotekernya lihat Eni. Ini dia makan. Itu rencana saya. Makan gitu. Udah diizinkan. Izinkan. Alhamdulillah. Nanti nambahin Eni sama saya. Alhamdulillah. Ini sama istri saya mau saya. Nah. Liburan lagi. Oke. Tadi pagi saya. Kita maju bareng-bareng. Tadi pagi. Tadi malam ya Allah pulang terus nyesek aku semua mas. Aku semua saya ditanya sama ibu. Acara apa di Mas Andi? Mudengnya bingung saya. Mbak sebentar dulu. Bingung saya ini. Aduh. Terus telepon istri bingung saya ini. Terus pagi olahraga pikir baru duduk enak mikir gitu kan. Balik pecah-pecah ini udah kebayang, tapi saya tadi kebayangnya saya kasih angka langsung untuk tugas ini. Tapi ternyata lebih baik kayak gini, jadi bukan angka langsung. Bukan kelihatan mana lamarannya, 10 lamaran per minggu gitu kan. Ini bisa kalau per minggunya nggak dapat 10 lamaran, maka kurang berapa gitu. Tapi nggak apa-apa, ini aja gitu 10 lamaran gitu, lebih ya dilebihin gitu juga nggak apa-apa. Ini memudahkan, kemudahan. Ini Bu Weni. Saya diajari ini Bu Weni. Beliau orang menerapkan jasa banyak. Enggak Gria Farma, kemudian Mas Kopis lesehan Mas Kopis. Pokoknya Bu Weni itu benahin banyak bisnis itu. Dan jalan semua itu. Ya ada banyak beberapa yang nggak jalan tapi enggak. Ini dapat dari Bu Weni, aku langsung sama kayak Mas Onggo gitu. Oh, mahal ini Bu. Mahal Mas. Mahal. Kalau nggak Mas Onggo aku nggak akan share konsep ini. Makasih banyak. Saya tadi pagi rencana langsung tak tambahin sekian gitu. Cuma tak tambahin ini tidak sebesar ini 500 tak tambahin. Tapi kan siapa yang jamin dia maksimal kerja kalau angka segitu. Malah bisa saya keluar hasilnya ada perubahan. Coba tak lihatin KPI-nya Eni ya biar. Tapi kalau ini kan kelihatan saya dapat manfaat gitu kan. Iya, ada reportnya. Bagus. Nah ini internal memo yang tadi. Iya sudah lihat ya. Saya bisa dapat rekamannya ini nanti. Iya, ada habis ada. Di situ ya. Nah semalam itu aku masa mau pulang aku dengerin lihat gitu. Oh, bagus ya ternyata videonya juga bagus bagus. Makanya penting ini buat Mas Onggo. Iya, istri saya nanya, Mas catat, tapi nggak terlalu lengkap. Terus, tapi ini di WA sama Mas Andi rekaman. Iya, nanti nonton katanya. HRD
Jadi fix cost itu saja bukan fix ya. Iya, tidak fix dilakukan. cost itu bukan fix. Bukan fix ya. Bukan fix. Fix cost itu bukan fix. Tapi tidak ada ininya kalau ngerjain ini Iya. nggak ada. Tapi Google bisa gitu ya. Iya. Tapi untuk bertambah tidak. Bertambah di unlimited. Di sininya ininya untuk bertambah enggak, tidak. enggak ada. Berkurang iya. Iya, berkurang iya. Perform 100%. Betul ya? Iya, betul. Betul. Kalau ini bertambah bisa banget, Ah, berkurang jelas. iya. Iya, Itu ya. betul. Oh, Masya Allah. Itu ya kuncinya ya. Kuncinya itu. Jadi fix itu juga nggak fix banget. Dan kalau fix kan orang nggak usah ngelakuin aja dapat, tidak seperti itu ya. Enggak. Nah, ini udah kok kemarin ya udah saya ini ya. Ini kan tatap muka karyawan kan dengan presensi karyawan selesai maksimal tanggal 4. Teguran kasus laporan ke performa Sumati, nah ini membuat laporan posting lamaran kerja, nah ini posting lamaran kerja, seleksi dan interview karyawan 10 pelamar per 2 minggu dengan form. Kalau dapat pelamar berarti cari kan gitu ya. Iya, jadi dia nyari juga dapat ini mana yang posting. Tadi posting ada dari mana? Ada. Udah moto kayaknya. Sudah. Nanti dapat juga kok dari minta. Ini ya. Udah kebayang Mas Andi. Bayang ya? Kebayang. Mahal ini mas. Iya, Saya nggak bakal dapat di mana ini. Tapi kalau mau nerapin ya di orang yang satu-satu kayak gitu dulu. Iya, biar enggak gejolaknya terlalu besar. Iya. Saya beda tipe sama Mas Andi. Saya beda tipe. Saya belajar untuk mudah. Mas Andi belajar untuk tambahnya terus perbaikan. Mas Andi ya. Kalau saya belajar dapat mudah tuh udah senang gitu loh. Ada kan beda tipe kan. Saya belajar dapat kemudahan udah itu kebahagiaan saya. Kalau Mas Andi kemudahan itu tidak membahagiakan, kemudahan terus cari lagi yang sulit untuk perbaikan lagi beliau kan. Ada yang baru terus Pak. Ada yang baru terus. Ini, misalnya ini belum selesai nih, ini lagi. Nah itu, ya. Pecah dulu ya. Mas Adel pusing, tapi Pak Andi juga pusing mas sebenarnya. Saya nggak sanggup kayak Mas Adel. Beda ya Pak ya? Beda. Tapi yang bisa ngimbangi juga adil sih sebenarnya. Untuk Adil bisa gitu ya. kayak Mas Andi terus nemu tugas, terus nemu perbaikan itu. Kadang-kadang mikir Pak, pagi dosen. Itu. Malamnya, Saya masih aja tuh. itu. Saya tadi pagi baru nemu beda tipe sama Mas Andi. Mungkin pada beberapa hal sama. Iya. Pada beberapa hal beda banget. Saya dapat satu hal untuk tujuannya untuk mudah kalau saya. Nah, ini mudah bisa, oke. Tapi kalau ini terus efeknya ke sini, efeknya ke sini, efeknya ke sini. Bisa nggak tidur saya. Kalau Mas Andi siap nggak tidurnya? Iya udah kerusak di sininya. Iya. Tadi malam juga ngeliat video mas kita tadi semalam itu sampai jam 12 itu jam 12 sampai jam 1. Udah kerusak dari awal memang ya. Ya daripada ngapain. Gitu. Siap Mas Andi Iya. untuk terus pusing itu siap. Untuk pusing jangka panjang siap. Pusing agak. Asalkan ada hasil nggak Iya, betul ya kesimpulannya betul ya. Betul. Itu bedanya. Nggak semua manusia gini. Ya semua manusia. Ya betul ya. Betul. Betul Mas Andi, di situ deh perbedaan mendasarnya di situ. Makanya kan akselerasi sama master apotek cepat kan. Coba saya dipegang master apotek, belum tentu. Bisa jadi 2 tahun baru apa mungkin. 3 tahun baru apa, belum tentu. Cepat sekali. Dikasih beban kayak gini jadi, dikasih gini jadi. Itu kan mau pusing kalau saya nambah. Ya ada kontraksinya memang, kontraksi kemarin. Tapi Mas Andi menikmati itu. Menikmati, Nah, saya menikmati. Karena itu itu kapasitas saya naik gitu kan ya. Kapasitas saya naik. itu. Memang itu. Justru itu memang menikmati. Itu. Justru nikmatnya itu di situ gitu loh. Ketika merasakan kesusahan terus tiba-tiba goal targetnya kan, nah itu nikmatnya di situ.
beda sedikit gitu. Beda banyak. Kayak dikasih. Iya kan Mas Andi lihat tadi ya. Iya. Di situ yang langkahnya itu di situ ya. Unik kok. Beda dengan orang lain. Beda dengan orang lain ya. Ya, Ya. itu bedanya. 80 kemarin target 80 itu juga kontraksi gitu. Target peserta 75 ya sama Ustaz Farid kontraksi akhirnya nemu itu, nemu ini, nemu macam-macam, nemu ilmu baru gitu ya. Ya doakan Mas nggak meleset. Nih penting Paham, sudah. paham ya. Udah paham. Saya tadi pagi ini saya tadi pagi belum serinci ini. Tugas-tugasnya sudah saya. Kan Mas Andi sudah ajarin saya, tapi saya sudah menentukan angka, tapi tidak rincian jadi seperti ini pecah, dipecah ini. Tapi ini bagus sekali. Memang bisa jadi saya keluar uang lebih daripada angka yang saya patok di awal, tapi sesuai. Betul ya? Betul, sesuai merasakan kemudahan. Kalau nggak dapat 10 lamaran, berarti tinggal dinilai. Nah, permasalahannya adalah jangan karena nggak ada yang menilai kan, ini nanti yang menilai Mas Onggo kan. Nah, Mas Onggo harus membuat ini mudah. Gitu. Mana 10 lamarannya, buktinya dihitung kalikan gitu. Mana ininya, interviewnya. Interview juga diikuti Mas Onggo dulu. Kayak tadi, nah saya mencontohkan tadi, biasanya nggak sama saya gitu. Paham. Gitu. Paham. Ini per bulan kita ngitungnya. Per bulan. Per bulan tutup buku itu tanggal 25. Tanggal 25, tapi gajinya tanggal 1. Jadi kita punya waktu tanggal 26, 27, 28, 29, 30, 31 untuk mengurus gaji 6 hari. Juga memudahkan. Dan dia bisa protes, loh Pak saya 10 ini loh, saya nganunya 10 orang, ininya ini. Dia juga objektif, dia bisa ngitung sendiri gajinya. Ada ring waktu itu ya. Oh, Setelah terima gaji itu ya? Setelah terima gaji dia bisa ngitung sendiri. Luar biasa. Dipecah ya. Saya sudah sih pembagian tugas, Mas Andi lihat tadi kan? Sudah, maksud saya kalau pekerjaan ini tidak beres, siapa yang salah sudah tahu gitu. Ini pekerjaan ini tidak beres, siapa yang salah sudah tahu. Ini beres, siapa yang ngerjain sudah tahu, tapi harus sebatas itu. Nah itu ada kemajuan, levelnya bagus, itu udah mulai bagus kan, itu udah bagus gitu. Tapi kemudian kalau nggak beres Mas Onggo ikut pusing. Ya. Yang nyalahin siapa? Masih Mas Onggo ya. Nah itu dah. Nah itu yang nyalahin kan masih tahu siapa kerjaan dia gitu. Memang kita kan yang pusing, aduh siapa yang dia gitu. Nyalahin kan, energinya kemakan di situ juga. Energinya kemakan. Kalau gaji ya udah, kamu nggak mengerjakan nggak dapat. Kalau sekarang nggak dapat omelan. Ya sekarang kalau kita ngomel pun energinya. Ya. Mas Onggo bisa melihat perbedaan saya dulu marah-marah, emosionalnya kayak apa gitu, one man show gitu. Sekarang Dengan KPI nggak perlu ngomel ya. iya nggak dapat ya, nggak dapat. Yang ngomel bonusnya. Iya. Tapi semenjak ini jarang sih aku jarang Eni yang ini yang sering ngomel ke ini. Tapi jarang juga itu, jadi kerap merasakan kemudahan. Dulu pertama kontraksi sih, kecoret semua gitu, Fitria ini kecoret, terus ada lagi kecoret lagi, ada lagi kecoret lagi. Ada lagi apa? Ada pelanggaran lagi kecoret dari Fitria. Aku mengetahui pelanggaran kecoret dari atas ke bawah. Nggak ada pasukan dari Mbak Fitra. Panik jangan segitunya lah. Nggak pernah seperti itu. Ya, biasanya aku Fit, tolong Fit, gitu. Kamu Fit yang nyoret gitu, ya beri Fitria. Gitu. Untuk punya dia sendiri. Ya, enggak, punyanya bawahnya Fitria nggak kecoret gitu. Itu. Oh jadi masih ngasih biar Mbak Fitria nggak kecoret gitu. Biar Fitria nggak kecoret. Tolong Fit, tidak dicoret. Tapi Mbak Fitria pun pernah kecoret. Pernah. Fit kamu kecoret ya. Coret. Tapi di awal-awal
kontraksi. Enggak lembut dulu Mbak Fitri ya, ini jawab bawah dulu ya. Nah, Berapa kali gitu baru gitu. pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Dan akhir bulan tuh kemarin bingung juga gitu, aduh gaji kok sedikit, tapi dia fair gitu, akhirnya dia butuh perbaikan gitu. Titik ngaruh di mananya Mbak Fitria kok beberapa? Fitria itu bekerja tapi targetnya tidak dikerjakan, ngecekin obat, ngecekin nggak ada barcode-nya, ini ada KPI-nya Fitria. Kalau ada barang yang nggak ada barcode-nya itu harus dicek, dicoret harum. Terus pesanan itu juga Fitria, kalau ada KPI pesanan itu yang sudah 3 hari harus sudah di sana. Paham saya. Intinya ini penjabaran tugas-tugas dirupiahkan gitu ya. Iya. Iya. Itu perhitungannya. Iya, karena saya punya supervisor juga misalnya. Banyak pekerjaannya yang tidak dikerjakan ya memang. Iya, memang banyak yang dikerjakan karena nggak ada rupiahnya. Iya, dan udah lanjut cukup besar terimanya, bingung juga kita. Nah itu enak sebenarnya kalau personal gitu, enak kita mengubahnya ini langsung dibuatin kayak gini. Panggil kamu nih, ini Sanggup apa enggak? Kalau sampai suatu hari dia bilang saya tidak sanggup, ya udah ganti jangan kamu. ganti jangan kamu. Begitu ya. Karena ya semulai dari yang gaji istimewa dulu udah bikin dia perlu HRD, supervisor. Sebenarnya kalau gaji istimewa itu juga nyarinya nggak dapat. Kalau Mas Angga kan besok rencananya yang udah ada ditambah ini gitu kan, ditambah Awal-awal ini mungkin. awal HRD itu kan, Iya. itu dia nyarinya nggak dapat. Nyarinya nggak dapat. Maksudnya nyarinya nggak dapat. Saya jelek-jeleknya sama kayak dulu gitu. Sejelek-jeleknya kan sama kayak dulu gitu. Kecuali gini, Mas Angga sudah punya rincian ini yang gajinya total lebih besar daripada sekarang, nggak ada. Tapi kalau dia nggak perform itu di bawah gaji yang sekarang, itu nyarinya dapat. Jadi gini, paham? Buatnya kan misalnya 100% perform, terus yang di sini gaji sekarang. Nah misalnya ini kasusnya tuh dia mirip Mas Adil. Mas Adil ini apoteker pengelola brosot kan? Betul. Kalau Mas Adil tanggung jawabnya di brosot apa saja sekarang? Tahu apa? Tanggung jawabnya? Nggak ada. Di sana udah ada penanggung jawabnya sih. Sudah ada apotekernya di sana. Apotekernya sekarang itu penggantinya Adil. Jadi pengelola di sana enggak? Iya, pengelolaannya dia sebenarnya. Daripada ganti nama, Adil masih di sini pakai nama Adil. Adil itu juga kaget kok tak KPI ke sini kok. Sekarang ganti karena Adil ke Kalimantan dulu. Berapa bulan sih Adil kamu ke Kalimantan? 4 bulan. 4 bulan. Nggak jadi buka di sana? Enggak. Kenapa Mas Adil? Apa ya? Saya dapat pengen sebenarnya kan Pak di daerah Sambas atau Pontianak. Tapi kalau melihat daerah Pontianak itu kayak apa? Nggak tahu juga sih kemarin ini. Saya ketemu sama teman-teman saya yang punya apotek juga. Ada beberapa juga yang apoteknya tutup. Nah nggak tahu dia nggak berani atau apa? Nggak ada marketingnya atau apa gitu loh Pak. Gak ada ilmunya, kamu tuh Nah, terjunin sana cari uang Saya aja di Sambas itu nggak dapat tempat yang strategis kalau yang itu. Cuma satu aja kemarin yang Pak Andi itu. Nah itu sama pemiliknya saya nggak bisa hubungi dia. Cuma bisa sampai yang lanjutin kontrak itu yang itu. Terus kamu memutuskan malah sekolah S2 gitu ya. Oh, sekarang Belum sekolah ya S2? baru daftar, nggak tahu diterima apa enggak. Oh, belum tahu ya? Belum. Tahu gimana. Oh Mas dulu. Kapin. Enggak. Anak apa Pak? Kok kenapa nggak manajemen aja sih dia? Di mana? GM. Oh. Ya, lanjut. Ya, dia memutuskan dia masuknya Jumat Sabtu ya. Kuliah cuma Sabtu. Jumat Sabtu kan. Marketing masih bisa fleksibel asalkan dia 8 kali 26 jam targetnya tercapai, dia masih bisa fleksibel. Ya wis masuk apa, dan aku nggak bisa kalau nggak dia gitu, aku belum bisa gitu. KPI-nya tak kasihkan dia karena KPI-nya
salah aku sebenarnya karena KPI-nya menakar bahwa dia mampu gitu. Seharusnya kan KPI ada, siapapun orangnya bisa nggak melakukan itu. Nah, dia kaget dulu di sana belum ke KPI di Indonesia belum ya, belum ada KPI ya. Tinggal balik-balik. Kok kayak gini. Banyak kerjaan. Nggak ribon juga, nggak ikut ribon kan kamu ya? Nggak ikut ribon. Ini 100% perform, gaji sekarang sama kalau tidak perform harus sudah bisa ditakar. Gaji sekarangnya sebelum KPI. Misalnya gaji sekarang berapa? 2,8 juta. Nah, misalnya 100% perform itu bisa Itu aja apa namanya? Yang coklat. 3,2 3,2 dan nanti terus kalau tidak perform itu bisa 2,6. Remote. Oh iya, paham. Ini dibicarakan di awal ya? Enggak, yang ini enggak dibicarakan. Yang dibicarakan yang ini kamu dapat jabatan baru nih, kalau perform total gajinya dikasih rincian kayak gini 3,2 nih. Tapi kalau nggak perform ya aku nggak tahu gajimu berapa. Rusak itu di pakai HP. Ini kebayang. interviewnya gitu. Dan kalau bisa yang apotekernya itu juga ada ikatan ini, ikatannya nggak cuma profesional gitu. Jadi ikatan kekeluargaannya ada. Kenapa gitu? Dia orang yang akan jagain perusahaan kita gitu. HRD. HRD itu adalah orang yang akan jagain perusahaan kita gitu. Kalau Adil gitu mungkin sungkannya sama saya. Tapi kalau Fitria Eni itu sama saya mungkin kalau cuma saya aja itu dia udah resign dari dulu. Dia sungkannya sama Astri. Ya nggak enak sama Mbak Astri, kasihan. Mosok Mbak Astri anak dua nggak ada yang bantuin. Aku yang itu susah ngasih tahu gimana caranya, belum terjadi sih. Kalau Adil sih dari belajar mobil. Jadi begitu dia masuk itu saya ngajarin mobil. Nyetir. Nah, gitu itu bisa. Dia udah emosionalnya dekat ya, Mas Adilnya sama Pandi ya. Iya. Marahin tahu. Jadi marah terus Pak. Hah? Dimarah terus jadi nggak tahu. Oh, di mana tuh benar sayang gitu. Itu waktu di Brosat dulu sih. Biasa saya marah terus gitu. Tapi Gara-gara apa di mana? apa ya? Banyak ya dia. Banyak. Misalnya Masalah ini Pak, lebih ke marketing sih. Jadi dipaksa buat ke dokter kemana gitu. Tapi settingnya udah tak mindset bahwa itu untuk kepentingannya dia juga belajar gitu. Tapi memang bermanfaat kan ya dia. Ya. Bermanfaat. Yang paling berat itu dulu waktu awal-awal saya bawa member disuruh ke rumah-rumah orang satu datangin kasih member. Terus saya minta nama sama nomor HP-nya. Nah, Itu saya awal-awal yang paling berat itu. paling berat. Berat itu. Waktu apotek awal luka Pak. Malu kan ya. Saya kan tak tahu bahasa Jawa juga kan, jadi ya nekat aja datang ke rumah orang satu-satu nih. Balikin member. berapa member itu? Nggak tahu ya. Iya. Banyak. Sama yang apa? Acara orang-orang juga, acara yasinan bapak itu ikut aja gitu bagian member. Nggak tahu juga sebenarnya apa yang diomongin sama mereka di sana karena saya nggak ngerti bahasa Jawa awal-awal juga. Karena rame Ya, lah. kuliah di sini kan? Kuliah di Solo kemarin. Oh, tapi nggak tahu ya apa. Tapi dia terkenal sekarang di sana itu dicariin. Masnya yang dulu tuh di mana? Dia jadi pencarian. Pandi maksa harus bisa. Harus bisa. Saya yakin, karena saya yakin. Jadi dia kan nyatanya belajar sama saya dulu, nggak kerja gitu. Artinya kalau saya memang buka lowongan apotekernya belajar, nggak kerja. Sampai sekarang masih banyak apoteker melamar. Enggak sih, kalau kita nggak buka lowongan ya nggak ada yang ngelamar ya Edil ya. Kan sekarang itu pernah ada buka di grup. Itu ya Fahmi itu sekarang yang di Brosat. Sekarang yang di Brosat. Banyak tuh yang melamar waktu itu. Enggak. Enggak ada. Ya banyak tapi cewek gitu. Aku butuhnya cowok. Kalau cewek aku belum bisa ngajarin.
takut ada ngajarin untuk kedekatan gitu, gini kan butuh kedekatan emosional, kedekatan ini nggak bisa beda dengan ngajarin Fitria, ngajarin ini. Karena Adil harus ini kamu belajar loh di sini. Dan saya yakin cuma dia mungkin kemarin mentalnya nggak kuat yang untuk buka di sana, belum ini ya mentalmu ya takut kalau ini. Sebenarnya itu harus dilalui loh di suatu saat dia. Siapa? Ya, jadi dia sekarang buka apotek di mana itu mesti dapat cash, pastilah paling nggak untuk hidup rezekinya. Insya Allah kalau rezekinya Gusti Allah Tuhan ya namanya rezeki itu kan, tapi dia punya kemampuan untuk create cash itu. Untuk create cash itu udah punya kemampuan, dan kemampuan dicari orang itu udah punya kemampuan. Dia ngasih obat pasti sembuh gitu, punya kemampuan. Nah sekarang dia ngolah kemampuan di marketing, fokusin di marketing, digital marketingnya, di supervisi dia gitu, marketing online offline-nya gitu. Paham. Ini penting. Kalau di awal langsung saya omongin ini, apa kekurangan menurut Mas Andi? Biar dia ada motivasi. Ya ngomongin aja. Tapi kalau kamu tidak perform, ini hilang, gajinya tinggal segini gitu aja. Dia ngomongin kalau kamu tidak perform, ini nggak perform semua, kamu cuma dapat itu aja. Lebih kurang malah. Dan beri peluang unlimited cost ini. Di kesempatan untuk berkembangnya dia. Mulai kebayang. Yes. Banyak banget. Ya. Sudah apalagi udah ada orangnya yang kita tuju kan. Yang bagus sudah saya kontrak di dia 2 tahun. Jadi untuk 2 tahun ini terjadi perbaikan di apotek sangat memungkinkan kan. Sangat memungkinkan. Toh kalaupun misalnya 2 tahun dia berhenti, perbaikan sudah terjadi. Sudah terjadi dan punya dokumentasi. Nah, tambahin dokumentasi. aja jadi Nah, dokumentasi gitu ya. Dokumentasi pekerjaan atau dokumentasi checklist gitu kan. Betul. Harus. Maka ya kemarin saya bilang sadar sekali bahwa perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan korporasi itu nggak bisa disaingi karena ini mungkin dia selalu perbaikan, selalu mengalami perbaikan. Ya juga sih. Selalu mengalami Kayak McD itu kan luar biasa terus. Iya. McD. Apa kurangnya omset nggak pernah turun, perbaikan terus. Iya. Repot sekali. Dan perbaikan itu nggak bisa dilihat dari eksternal. Kadang bisa deh kalau McD. Perangkat pendukungnya deh. Perangkat IT-nya deh. Ya mungkin itu, tapi di dalamnya banyak juga ya. banyak sekali. Mungkin Mas Hamzah juga lihat dari tahun itu sini kelihatan. Tapi di dalamnya ada lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Ini Tapi ya saya paling berani ngambil langkahnya Mas Andi itu kalau Mas Andi ngambil 100 mungkin saya 5 aja mungkin. Karena konsekuensinya banyak tiap langkah itu Mas Andi. Ya. Tiap langkah itu punya konsekuensi yang bukan ringan kadang. Ya. Kalau dibilang saya takut pegawai bukan hanya itu. Bukan hanya takut pegawai berhenti, bukan hanya takut apa. Konsekuensinya itu banyak. Yang akibatnya bikin lelah gitu loh. Lelah jiwa raga, betul apa enggak? Iya. Tapi beliau siap. Itu bedanya Mas Andi, ini istimewanya di situ Mas Andi itu. Pelajar yang hebat, pelajar yang handal ini. Gitu. Kalau saya ya memang menakutin, pelajar terbatas. Iya, memang menakutkan. Kalau ini apa tapi HRD iya. Saya sarankan langsung. Kalau ini sanggup saya. Insya Allah sanggup saya. Kalau satu nggak berefek. Nggak berefek besar. Nanti bisa jadi malah yang lain pengen. Nah itu cara menawarkannya ini. Bisa jadi yang lain pengen. Karena sekarang mereka juga ada beberapa yang protes. Apa tuh tambah rame kok? Kita dapatnya tetap aja ya. Ada yang ngomong gitu. Memang cukup besar dibandingin apotek lain dapatnya, tapi ya kayak misalnya tahu lah omset dulu sekian. Biaya operasional saya sekian. Ini omset sekarang sekian. Biaya operasional saya tetap sekian.
Kan mereka juga sadar kan, ngerasain kan. Hmm. Ya sekian ini kemana gitu. Masa hanya ke sini kan. Pengen juga, tapi saya juga mau ngasih, ngeri juga, ngeri karena belum ada gini, ngeri juga. Tapi kalau sudah ada gini, enak sekali sebenarnya. Betul itu. Ya udah, bisa saya patok aja nanti kan dari yang 3% itu jadi 4 dulu, bisa 4,2, 4,5 lah misalnya, tapi itu bisa kita bermain di situ. Kalau saya itu sama 4,2 itu disisain untuk investasi ke dalam sistem, ya kayak belajar kayak gini. Perlu itu. Bukan Mas Onggo aja yang belajar, tapi person-personnya. Adil ini workshop batch pertama, tak aja langsung. Masa dibayar itu? Iya, hutang ya Dil, kamu ya Dil? Hutang. Hutang, dia mau gitu. Hutang bayarnya. Walaupun yang mengadai Mas Hadi tetap Mas Hadi bayar gitu, walaupun personal. Iya. Kemarin. Oh, BPN ya? Ada, silakan sampai itu yang Beda teman dosen.